Pemerintah akhirnya memperpanjang PPKM hingga 4 Oktober 2021. Untuk mencegah penyebaran kasus COVID-19 serta varian baru Mu di Indonesia, pemerintah menerbitkan syarat masuk bagi warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Seluruh pelaku perjalanan internasional baik WNI maupun WNA harus tunjukkan sertifikat fisik maupun digital telah menerima vaksin COVID-19 dosis lengkap. Hal ini dikarenakan pada syarat sebelumnya hanya menyertakan tes PCR dan sertifikat vaksin COVID-19 dosis pertama. Syarat perjalanan tersebut sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Satuan Tugas COVID-19 nomor 18 tahun 2021 tentang protokol kesehatan perjalanan internasional pada masa pandemi COVID-19. Apabila WNI dan WNA telah mendapatkan vaksinasi COVID-19 di luar negeri dan sudah berada di Indonesia, maka tahap selanjutnya adalah melakukan verifikasi data dengan membuka laman yang sudah disediakan pemerintah Indonesia. WNI maupun WNA harus melakukan pendaftaran dan mengajukan verifikasi. WNI harus menyertakan KTP elektronik, nomor induk kependudukan. Kartu identitas yang dipakai untuk verifikasi adalah NIK dan kartu vaksinasi COVID-19. Selain itu, WNA maupun WNI wajib menunjukkan hasil negatif tes PCR di negara asal dengan sampel yang diambil kurun waktu 3 kali 24 jam sebelum keberangkatan dan dilampirkan saat pemeriksaan kesehatan. Saat kedatangan dilakukan tes ulang PCR bagi pelaku perdagangan internasional di bandara kedatangan dan diwajibkan menjalani karantina terpusat selama 8 kali 24 jam. WNA harus menyiapkan berkas sebagai berikut. Izin diplomatik dari Kementerian Luar Negeri atau izin tinggal dari imigrasi, kartu vaksinasi COVID-19, ID yang dipakai untuk verifikasi adalah nomor paspor. Jika sudah terverifikasi, hasilnya akan dikirimkan melalui email yang sudah didaftarkan di laman tersebut dengan perkiraan 3 hari jam kerja. Selanjutnya, hasil verifikasi harus diklaim dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Hal ini dilakukan agar WNI maupun WNA mendapatkan sertifikat vaksin COVID-19 untuk bisa mengakses berbagai macam fasilitas umum. Anda kembali di Good Morning Jakarta bersama saya Julita Telmanu. Pemirsa, WNI maupun WNA dari luar negeri yang masuk ke Indonesia diwajibkan karantina selama 8 hari. Kebijakan baru perjalanan internasional diterapkan setelah perpanjangan PPKM Jawa Bali untuk mencegah varian baru Mu di Indonesia. Untuk membahas lebih lanjut ada Pak Zubairi Jurban, Ketua Satgas COVID-19, pengurus besar IDI yang sudah bergabung bersama kita pagi ini. Selamat pagi Pak Zubairi. Selamat pagi Mbak, apa kabar? Sehat? Sehat, Alhamdulillah. Pak Zubairi sehat? Salam sehat selalu nih. Alhamdulillah. Ya, semangat. Oke, semangat selalu. Pak Zubairi, kita sebenarnya beberapa kali sudah ada kebijakan soal karantina WNA ataupun WNI yang baru menjalani penerbangan internasional. Bedanya yang kali ini tuh apa? Yang sekarang kan syaratnya harus vaksinasi dan harus dibuktikan secara fisik maupun digital. Jadi vaksinasinya itu memang penting. Karena kita takut pengalaman yang lalu kan selalu sudah melandai, kemudian ada liburan atau ada sesuatu nanti naik lagi. Dan pengalaman yang terakhir amat pahit dengan meninggalnya lebih dari 2.000 orang per hari. Jadi memang kita harus ketat, tapi di pihak lain kondisi sekarang memang sudah memungkinkan untuk membuka pendatang. Tapi sebenarnya untuk kebijakan dari karantina WNA atau WNI yang baru melakukan perjalanan internasional ini cukup menahan varian baru yang saat ini memang sedang hype sekali, ada varian baru Mu begitu kan? Karena kita ada jenis Alpha dan Delta sebelumnya tapi tetap masuk juga ke Indonesia. Iya, itu pengalaman pahit kita. Sekarang varian Delta yang paling banyak. Kalau mengenai Mu, saya kira perlu dijelaskan lagi bahwa Mu memang kita khawatir, namun datanya Mu ini yang banyak hanya di Ekuador dan di salah satu negara. Dan itu di sana hanya 39% maksimal, dan itu sudah berlangsung 8-9 bulan. Jadi kalau per internasional rendah sekali, 0,5%
persen di Amerika, 0,1% di dunia. Jadi nggak usah terlalu panik lah kalau untuk Mu-nya. Tapi sebenarnya seberapa efektif sih untuk karantina ini bisa setidaknya mengurangi potensi penyebaran varian-varian baru seperti ini? Ini kan telah kita buktikan bahwa apa yang telah kita kerjakan yang lalu amat diapresiasi oleh banyak negara, ternyata kita bisa. Padahal vaksinnya baru sekitar untuk Indonesia kurang dari 25%. Jadi artinya upaya-upaya yang lalu yang kita kerjakan, ya 3M, ya yang lain itu berhasil baik. Baik, ini karantina ini kan diharuskan 8 hari Pak Zubairi. Nah sementara kan untuk sosialisasi yang selama ini kita dengarkan inkubasi setidaknya ada 14 hari. Itu gimana? Oh, tapi sudah diperhitungkan bahwa memang bisa pada hari ke-14-15 itu penularan hanya 0,5%. Jadi memang 8 hari cukup, 14 hari cukup banget. Cuman dianggap berlebihan kalau misalnya kita mau piknik, misalnya kita harus nginep dulu 14 hari, nggak boleh keluar dari karantina, itu juga rasanya tidak tepat. Nah, dihitung-hitung jalan tengahnya 8 hari. Kalau 5 hari tidak cukup. Kalau 5 hari tidak cukup, 8 hari bisa mengurangi potensi berapa persen tadi, Prof? Banget, tinggi banget. Banget ya. Oke, baik. Nah, ini harus dibuktikan secara fisik, ada bukti vaksin segala macam. Nah, saya tuh ada pertanyaan langsung nih ya dari teman bahwa dari luar negeri kemudian dia belum divaksin tapi udah dapat visa untuk masuk ke Indonesia. Tapi dia itu ada alergi terhadap vaksin, artinya memang tertulis ada sertifikat dari ahli juga bahwa dia tidak bisa divaksin. Dan kemudian apakah boleh masuk ke Indonesia atau tidak dalam konteksnya itu? Akan diterima nggak untuk surat keterangan alergi vaksinnya itu? Tergantung surat keterangannya, kalau alerginya ditulis alergi anafilaktik, pernah anafilaktik ya diterima. Tapi kalau hanya alergi saja bisa divaksin di sini. Oke, artinya jadi pada prinsipnya makin banyak komorbid, makin banyak penyakit, makin harus vaksinasi. Itu berlaku seluruh dunia. Kecuali kalau ada alergi yang luar biasa, namanya reaksi anafilaksis. Iya, oke. Nah, karena kan beberapa waktu yang lalu sempat ada pemahaman bahwa masalah komorbid ya, Pak Zubairi, itu bahwa kalau misalnya ada penyakit tertentu kemudian takut begitu untuk divaksin. Jadi semakin banyak komorbid justru harus divaksin gitu. Ya, harus divaksin. Ya. Sekali lagi aku ngasih contoh, aku 74 tahun, aku ada diabetes, ada hipertensi, ada kolesterol, dan sudah operasi jantung bypass. Di sini ada bypass jahit, jantungnya dibuka, jahit, sekarang udah lari. Jadi artinya makin banyak, dan sudah vaksinasi 3 kali, sudah 2 kali Sinovac, sudah 1 kali Moderna, enggak masalah. Dan teman yang lain juga karena contoh satu tentu tidak bermakna, namun hampir semua teman saya yang bypass sudah vaksin 3 kali, para dokter maupun nakes. Oke, jadi sebenarnya nggak ada alasan ya buat orang-orang yang mungkin punya alergi yang sangat parah kemudian tidak divaksin begitu. Nah ini masih terkait dengan WNI dan WNA yang udah melakukan vaksinasi nih di luar negeri. Kita sebenarnya ada aturan nggak vaksin apa yang diterima atau tidak begitu, Pak Zubairi? Iya, vaksin yang diterima atau tidak, saya kira kita sudah membuktikan bahwa BPOM mengeluarkan izin edar untuk vaksin itu, autorisasinya itu untuk 9 vaksin. Jadi sudah banyak sekali vaksin, hampir semua vaksin sudah di-approve, jadi tidak masalah. Jadi tidak ada masalah. Mungkin bisa disebutkan Sinovac itu termasuk, Moderna, Pfizer, atau apa lagi? Masuk. Yang dari Rusia itu Sputnik V masuk. Sebentar, Sputnik V, Pfizer, kemudian Moderna, kemudian Johnson & Johnson sudah masuk. Oke. Kemudian yang dari Cina ada 3, selain Sinovac, Sinopharm ada 1 lagi sekarang.
Baik. Nah, kalau misalnya WNI dan WNA ini belum divaksin atau syarat lain tidak memenuhi tapi memang sudah dapat visa artinya bisa masuk ke Indonesia, nah itu apa yang akan dilakukan oleh pemerintah ataupun Satgas COVID-19? Ya mestinya kalau tidak memenuhi syarat, ini kan kalau kita mau masuk ke negara lain itu harus ikut peraturan undang-undang di negara tersebut. Oke. Mau masuk ke Indonesia sebaliknya juga sama harus ikut. Jadi kalau sama sekali tidak memenuhi syarat ya harusnya di retur. Jadi saya masih ingat berapa waktu yang lalu, misalnya tahun berapa tuh ya, lama banget, tahun 97 waktu itu mau ke Amerika atas undangan pemerintah Amerika untuk pertemuan ilmiah di sana. Nah kemudian supaya cepat saya ngurus visa turis, jadi cepat. Jadi pada waktu itu saya sudah longgar, jadi sudah punya visa. Waktu ke sana dinyatakan, ini kami akan cek ke Washington DC. Karena Anda memakai visa yang bukan visa seharusnya. Anda kan undangan, harusnya visa khusus, namanya ini. Anda memakai visa turis. Kita telepon Washington DC, kalau misalnya DC bilang tidak boleh masuk, Anda segera pulang hari ini juga ke Indonesia. Oke. Artinya kalau disuruh balik ya harus balik gitu ya Pak Zubairi ya? Iya harus balik ya. Ya percuma kalau kita bikin aturan yang ketat untuk melindungi Indonesia, terus kita loloskan, itu nggak betul. Baik. Pak Zubairi, kita masih akan lanjutkan dialog kita pada pagi ini. Usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami di Good Morning Jakarta. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan dialog kita masih bersama dengan Pak Zubairi. Nah, Pak Zubairi, sebenarnya seberapa banyak dari perjalanan internasional itu menyumbang positif COVID-19 di Indonesia? Kalau sekarang ya sedikit. Kita masih ingat pada waktu yang lalu, mulai dari waktu pekerja migran kita dari Malaysia ke Indonesia, ternyata ada sedikit, dari PKA juga sedikit, dari yang pulang belajar, pulang dari ini juga sedikit. Namun sedikit-sedikit itu kalau varian baru waktu yang lalu itu, ternyata varian Delta, itu kan menjadi luar biasa menyebar di Indonesia. Itu yang kita khawatirkan. Jadi memang kita harus amankan. Jadi memang harus ada peraturan yang tegas di sana, baik untuk wisatawan asing ataupun pendatang asing maupun diplomat maupun bukan diplomat, orang Indonesia maupun orang warga negara asing memang harus tegas. Oke. Nah, varian Delta ini kan dari India, kita tahu ya, pada saat gelombang itu memang banyak sekali pendatang dari India. Bisa dibilang pada saat itu kita kecolongan dong. Bagaimana supaya tidak terulang lagi nih, Pak Zubairi? Iya, makanya ada aturan vaksin itu. Jadi apakah vaksin menjamin seseorang akan tidak tertular? Tidak. Jadi efektivitas vaksin ternyata dari dulu juga kita sudah tahu tidak 100%. Efektivitas vaksin untuk faktor untuk varian India, varian Delta lebih lagi turun drastis. Baik. Jadi memang harus dilindungi juga dengan tes. Oke. Dan karantina. Dan karantina, oke. Tidak bisa menjamin vaksin itu. Tapi mungkin semua orang bertanya begitu, kalau memang tidak bisa melindungi 100%, vaksin yang selama ini kita gunakan seberapa melindungi untuk setidaknya tidak menularkan ke orang lain? Iya, jadi begini, data dari Amerika dulu deh. Dari 173 juta yang sudah divaksinasi lengkap 2 kali, itu masih ada sekitar lebih dari 11.000 yang akhirnya harus masuk rumah sakit karena masih bisa terinfeksi yang lumayan.
Dari situ yang meninggal lebih dari 2.000. Memang angka itu kecil sekali dibandingkan dengan kelompok yang belum pernah vaksinasi. Namun tetap membuktikan bahwa bisa, itu yang pertama. Yang kedua, vaksin Pfizer itu kalau di Amerika itu efektivitasnya turun dari lebih dari 90% tinggal 40% lebih sedikit. Kalau Moderna turun sampai sekitar 75-76%. Jadi memang tidak cukup vaksinasi saja, tidak cukup. Jadi harus ada cara lain dengan itu melakukan 3M, kemudian ada karantina dan ada hal yang lain yang harus dikerjakan. Oke, Pak Zubairi, tadi Anda sempat mengatakan bahwa nggak usah khawatir begitu untuk si varian baru yang sedang heboh diperbincangkan, yaitu varian Mu ini. Sebenarnya kita kan tapi pengen tahu juga sebenarnya apa bahayanya varian baru Mu ini. Jadi kalau dibandingkan head to head Mu sama Delta, Delta ini dulu kita tidak tahu ternyata varian ini bisa menembus barrier kita. Jadi udah divaksinasi 2 kali masih bisa ditembus. Bahkan beberapa teman nakes itu udah divaksinasi 2 kali masih bisa infeksi kedua kali. Masih ada juga yang terinfeksi 3 kali. Hanya untungnya ya alhamdulillah tidak gawat. Jadi teman-teman yang terinfeksi 2-3 kali itu tidak harus sampai dirawat dan tidak harus meninggal gitu ya. Tapi data di Amerika kan tadi sudah membuktikan bahwa ternyata yang dirawat pun masih bisa lebih dari 11.000, bahkan yang meninggal masih ada sekitar 2.000 lebih. Jadi memang kita harus vaksinasi karena lumayan melindungi, tetapi tidak 100% melindungi. Itu pesannya itu. Jadi kita harus yakin bahwa kita perlu vaksin itu banget. Namun di luar itu tetap masih harus selalu pakai masker, kalau keluar rumah harus sering cuci tangan dan jangan berkerumun. Nah, kalau yang Mu ini artinya apakah memang juga lebih gampang menembus dari vaksinasi, Pak Zubairi? Iya, data dari beberapa negara, iya. Namun tolong diingat, varian Mu itu mulai ditemukan pertama Januari tahun ini, dan sekarang artinya sudah 8 bulan lebih. Dan ternyata masih kurang dari 0,5% untuk di Amerika, kurang dari 0,1% untuk dunia. 0,5% Amerika, 0,1% dunia. Jadi masih amat sangat sedikit. Jadi tidak usah, kan kita harus bicara based on data. Data menunjukkan 0,1% kurang, ya udah kita harus hati-hati, namun tidak perlu berlebihan. 0,1% di dunia, jadi tidak perlu khawatir. Pak Zubairi, terakhir pesan untuk masyarakat Indonesia yang khususnya mungkin punya rencana untuk bepergian ke luar negeri ataupun mau pulang ke Indonesia, seperti apa? Iya, sebetulnya bepergian ke luar negeri atau pulang ke Indonesia atau mau wisata ke tempat wisata di Indonesia, wisata lokal, ataupun mau tatap muka sekolah, ataupun untuk bekerja di kantor jadi yang offline, sebetulnya hampir sama. Jadi kita sekarang ini masih mempunyai risiko tertular. Tapi risiko tertular di Indonesia sekarang sedang rendah banget. Kurang dari 5%, kemudian bahkan kalau Jakarta 1,1%, jadi risiko penularan amat sangat rendah. Nah, kalau kita mau ke luar negeri, kita harus tahu tujuan kita. Kalau ke Amerika, seberapa istimewa pun Amerika, kenyataannya Amerika sekarang tingkat jumlah kasus baru harian, mingguan paling tinggi di dunia. Kasus meninggalnya masih paling tinggi di dunia. Jadi walaupun ke Amerika tetap justru amat sangat wajib hati-hati. Kalau kita mau ke beberapa negara yang akan ada 1-2 negara di Amerika Selatan yang banyak Mu-nya, ya harus hati-hati. Lebih baik tidak kalau yang banyak Mu-nya. Jadi jangan ke Ekuador maupun ke beberapa negara lain yang mulai agak banyak. Namun untuk
hampir semua negara di dunia amat sangat sedikit. Jadi kalau memang tujuan kita ngapain? Kalau tujuannya piknik, nggak usah lah mendingan piknik. Indonesia itu luas sekali dan banyak sekali tempat yang indah. Jadi silakan kalau mau piknik di Indonesia saja, saran saya. Seperti juga orang Amerika sekarang. Dulu piknik kan ke Eropa, ke tempat jauh-jauh. Sekarang mereka turun ke bawah aja sedikit ke negara-negara yang lebih dekat ke Amerika. Jadi jangan terlalu jauh, dan kalau untuk Indonesia saya sarankan mendingan berwisata ke Indonesia. Untuk orang luar negeri yang mau ke Indonesia, baik WNI maupun WNA, ya sekarang waktunya kalau Anda ke sini, risiko penularan sedang amat sangat rendah. Jadi kalau ke Indonesia tidak usah khawatir, walaupun katakanlah lu Amerika masih ada daftar, di Indonesia jangan. Ya itu terserah, kita harus based on data sekarang sebaliknya. Amerika paling risiko tinggi, Indonesia paling risiko rendah. Iya sekarang ini misalnya walaupun ada anak, ada mantu, ada cucu saya di Amerika, ya terpaksa tahan diri dulu. Udah 2 tahun ini aku nggak ke sana. Oke, baik. Terima kasih ya untuk waktunya Pak Zubairi. Itu dia harus diperhatikan ya bagi masyarakat Indonesia yang mungkin mau ke Indonesia ataupun berencana untuk piknik ke luar negeri, harus pikir ulang. Tapi lebih baik pesannya wisata di dalam Indonesia dulu. Sama-sama menahan diri dulu. Pak Zubairi, terima kasih sekali lagi. Selamat pagi. Pagi, salam semuanya, salam sehat, semangat, dan ya tidak usah panik tapi waspada. Baik, terima kasih. Dan pemirsa Good Morning Jakarta masih akan kembali dengan informasi lainnya usai jeda.